Olahraga Zainuddin Amali berharap Indonesia bisa meniru Maroko soal pemain naturalisasi. Hal itu ia sampaikan usai mengetahui Komite Wasit PSSI respon protes pelatih PSM. Seperti diketahui, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares protes dengan kinerja wasit yang memimpin pertandingan timnya melawan Bayangkara FC di pekan ke-14 Liga 1 2022-2023. Merespons hal tersebut, Komite Wasit PSSI Ahmad Riyad memastikan akan memberi sanksi kepada wasit yang terbukti lalai dalam memimpin pertandingan. Riyad memastikan setiap laporan dan keluhan yang masuk di Komite Wasit akan segera diproses dan langsung dilakukan pengecekan perihal kinerja wasit yang memimpin laga tersebut. Pasalnya, pelatih PSM Bernardo Tavares sebelumnya mengeluhkan kinerja wasit Tariq M. Al-Katiri yang dinilai banyak merugikan timnya usai bermain imbang 0-0 melawan Bayangkara FC. Pelatih asal Portugal itu juga mengeluhkan wasit yang tidak terima kritikannya di pinggir lapangan. Bernardo bahkan diancam diusir keluar lapangan jika terlalu banyak protes. Nasib Alfeandra Dewangga usai tak lagi dilirik Sintayong. Alfeandra Dewangga, pemain serba bisa milik PSIS Semarang belakangan ini menjadi perbincangan warganet akibat dipinggirkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Setelah tak dipanggil untuk perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022, dirinya kini juga alami cedera. Tidak hanya itu, Sintayong juga tidak memanggil Alfeandra Dewangga saat FIFA Matchday menghadapi Curaçao beberapa bulan lalu. Kian apes usai tak dilirik Sintayong, Alfeandra Dewangga yang menjadi teman duet Pratama Arhan di timnas ini justru kini diragukan PSIS Semarang. Bahkan keraguan ini keluar dari mulut pelatih sementara PSIS Semarang, Ian Andre Gillian. Ian Andre Gillian menyebut bahwa Alfeandra Dewangga diragukan bukan berarti dipinggirkan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah diragukan tampil dalam laga. Hal itu lantaran pemain kelahiran Semarang ini menderita cedera saat PSIS kalah atas Borneo FC pada Jumat 9 Desember 2022 lalu. Menpora harap Indonesia tiru Maroko soal pemain naturalisasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali berharap Indonesia bisa meniru Maroko soal pemain naturalisasi. Hal itu ia sampaikan usai mengetahui mayoritas pemain timnas Maroko di Piala Dunia 2022 lahir di luar negeri. Menurutnya, hal tersebut membuktikan pemain yang dibina di luar negeri dapat mengembangkan sepak bola nasional. Ia menyampaikan naturalisasi pemain bukan cara yang buruk untuk meningkatkan kualitas. Namun proses naturalisasi perlu dilakukan secara ketat melalui seleksi yang komprehensif. Kita berkaca pada Maroko, bahwa naturalisasi itu bermanfaat. Saya juga kaget Maroko bisa lolos semifinal Piala Dunia, kata Zainuddin Amali. Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia baru mendapatkan 2 tambahan pemain naturalisasi, Jordi Amat dan Sandy Walsh. Kedua pemain itu sudah bisa membela timnas Indonesia di ajang terdekat seperti Piala AFF 2022. Jordi dan Sandy sudah sah menjadi WNI pada November lalu. Proses perpindahan federasi Jordi dari Spanyol dan Sandy dari Belanda juga telah selesai. Saat ini pemerintah sedang mengusahakan proses naturalisasi pemain lainnya yakni Sain Patinama. Pada November lalu, Sain sudah mendapat restu dari Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI agar proses naturalisasi bisa lanjut ke tahap selanjutnya. I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry.